Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it start. Smile, let it start. Smile, let it start. With Christ in my face, like a smile, let it start. As we are sailing home. Selamat Sabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya? Anak-anak, ingat ya, kita harus jaga kesehatan. Apalagi sekarang cuacanya lagi nggak baik. Caranya gimana? Kita harus makan makanan yang sehat. Makan sayur, makan buah. Terus jangan makan snack. Kalau makan snack, dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Terus juga kita harus banyakin minum air putih. Punya Anti sudah tinggal sedikit, mau habis. Punya anak-anak yang ada di rumah, masih banyak gak? Kita harus minum air putih yang banyak. Jangan minum soda atau minum minuman yang terlalu banyak gula. Itu gak sehat. Ingat ya anak-anak, tubuh kita bukan cuma milik kita, tapi ini milik Tuhan. Jadi kita harus jaga, kita harus rawat tubuh kita dengan baik. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah sahabat. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Yuk anak-anak, kita mulai sekolah sahabatnya. Sekarang kita ambil sikap doa yang baik ya. Teman kita Arsen akan memimpin kita dalam doa buka. Teman-teman, Mari hai kita kita berdoa. doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang tolong kami kami mau mau mengikuti ikuti sekolah sahabat. doa Pimpin kami. pimpin kami. Amin. Amin. Berita mission kita pada sahabat hari ini akan dibawakan oleh Mem Melvi. Selamat sahabat anak-anak, apa kabar semuanya? Kiranya anak-anak dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Terus mau pada hari sabat ini anak-anak bisa berbakti kepada Tuhan. Anak-anak, pada hari sabat ini kita akan mendengarkan berita mission yang berasal dari Kirgistan, yaitu kisah daripada Jared dan Sam. Mereka adalah kakak beradik. Jared masih umur 13 tahun dan Sam umur 11 tahun. Mereka ini adalah kakak beradik yang bersaudara yang sangat baik dan sangat kompak. Suatu kali Jared membaca berita tentang Wilford, di mana kisah Wilford ini membuat dia sangat tertarik. Karena Wilford ini adalah seorang yang sangat baik hati dan suka memberi kejutan dengan cara memberi kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan membaca berita tersebut, Jared sangat tertarik. Kemudian dia menyampaikan idenya kepada orang tuanya. Bagaimana kalau hal-hal yang dilakukan Wilford tadi, Jared bisa lakukan, katanya kepada ibunya. Ibunya sangat setuju sekali. Silakan, kata ibunya. Kamu bisa melakukannya dengan baik. Dan kamu bisa buat kejutan-kejutan yang baik kepada orang-orang di sekitar. Kemudian saya mendengar juga dan dia sangat tertarik kalau dia juga ingin ikutan berbuat seperti itu. Kemudian Jared mulai mengumpulkan mainan-mainannya. Ada Lego, ada mobil-mobilan yang sudah tidak terpakai lagi waktu mereka pindahan. Banyak mainan-mainan yang tidak terpakai lagi dan masih bagus-bagus. Kemudian dia berpikir kalau ini aja yang akan saya bagikan kepada orang-orang di sekitar saya. Saya memberikan kejutan kepada mereka dengan hal-hal yang kecil tersebut. Kemudian dia bungkus rapi mainan tersebut, dia masukkan ke dalam kotak tisu, dia bungkus, kemudian dia pergi sekitar rumahnya, naik sepeda, kemudian dia lemparkan ke pagar rumah orang, dan orang tidak tahu siapa yang memberikan hadiah tersebut. Kemudian hal tersebut dilakukannya untuk beberapa rumah, dengan beberapa mainan yang bisa dibagi-bagi dia. Kemudian dia mengajak temannya Camille. Kami juga sangat tertarik dengan idenya. Namun kami tidak punya apa-apa, tapi dia senang hati untuk mendampingi Jared apabila mau berkeliling untuk membagi hadiah-hadiah kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian mereka melakukan lagi, membungkus lagi hadiah-hadiah yang mau dibagikan, seperti sabun, syal yang dimasukkan di dalam
kotak tisu dan mereka bagi-bagi, lemparkan dengan sambil naik sepeda. Kemudian ketemu lagi dengan temannya pun tertarik sehingga mereka anak-anak di sekitar tersebut sama-sama saling mendukung dan senang melakukan hal tersebut, dan mereka berencana untuk mengikat mainan tersebut dan menggantungkannya di setiap pagar-pagar orang, menjadi kejutan bagi orang lain, sehingga hal-hal yang tadinya sama mereka, mainan mereka tidak dipakai lagi, tetapi bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, ide daripada Jared ini sangat bagus sekali untuk anak-anak juga, dimana kalau ada barang-barang yang tidak bisa digunakan lagi, bisa dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Mungkin bagi kita itu tidak bermanfaat dan hanya disimpan saja, tetapi mungkin bagi orang lain sangat berguna seperti yang dilakukan Jared tadi. Apa yang kamu berikan kepada sesama manusia adalah merupakan memberikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada manusia, sama halnya berbuat baik kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Jared, Sam, dan Kamel dan juga teman-temannya dari Kirgistan tadi. Hal-hal kecil yang anak-anak ini lakukan menjadi contoh bagi anak-anak juga bahwa mereka telah berhasil melakukan kejutan-kejutan yang baik dengan cara memberikan hal-hal yang kecil kepada orang-orang di sekitarnya. Inilah berita mission kita pada hari Sabat ini. Anak-anak, mari berbagi dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, karena memberikan kepada orang adalah sama dengan memberikan kepada Yesus. Inilah berita mission kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dan selalu sehat. Terima kasih. Di kelas beginner dan kinder ada teman kita Genesis dan juga Ibu Fibri yang akan membawakan ceritanya. Sahabat teman-teman, sekarang kami mau dengar cerita sekolah sahabat. Duduk manis ya, jangan yang main-main. Pelajaran ke-6 terlalu pendek untuk melihat. Atafalan Lukas 19 ayat 10. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Duduk yang manis. Kita mau dengarkan ceritanya. Apakah anak-anak mengenal seseorang yang tidak disukai orang lain? Apakah menurut anak-anak Yesus menyukai orang itu? Apakah yang anak-anak lakukan jika anak-anak tahu tidak ada orang yang menyukai kalian? Orang-orang tidak menyukai Sakeus. Mengapa ya orang-orang tidak menyukai Sakeus? Ya, karena Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dan orang-orang sangat tidak suka dengan pemungut cukai. Suatu hari Sakeus mendengar bahwa Yesus mengasihi semua orang. Kemudian dia berkata, "Aku ingin tahu apakah Yesus mengasihi aku." Kemudian dia berpikir lagi, "Oh tidak, Yesus tidak mungkin mengasihi aku. Bahkan orang-orang pun tidak menyukai aku. Apakah Yesus mengasihi Sakeus?" Tentu saja, karena Yesus mengasihi setiap orang. Sakeus ingin menjadi seperti Yesus, tapi orang-orang tetap tidak menyukai Sakeus. Kemudian dia sedih dan putus asa. Walaupun Sakeus hatinya sudah berubah, tapi sayang sekali tidak ada seorang pun yang percaya kepada Sakeus. Tapi Yesus tahu, Yesus mengerti bahwa Sakeus sudah berubah. Suatu hari Sakeus mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko. Yeriko adalah kotanya Sakeus. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat Yesus.
Kemudian Sakeus berjalan, dia pergi ke jalan yang ramai. Nah, karena dia adalah orang yang pendek, jadi dia tidak bisa melihat Yesus. Nah, tapi dia sangat rindu untuk melihat Yesus dan dia berbalik dengan cepat. Dia kemudian memanjat pohon ara yang ada di dekatnya itu dan akhirnya dia dapat melihat Yesus. Pohon ara itu sangat tinggi sehingga dia bisa melihat Yesus dengan lebih baik dan lebih jelas. Kemudian tiba-tiba Yesus berhenti tepat di bawah pohon itu. Dia melihat ke arah Sakeus dan berkata, "Sakeus, turunlah. Aku akan datang ke rumahmu hari ini." Orang-orang pun terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Yesus ingin pergi ke rumah seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Sakeus turun dengan cepat dari pohon itu dan membawa Yesus ke rumahnya. Sekarang dia tahu bahwa dia telah diampuni. Dia tahu bahwa Yesus sangat mengasihinya. Yesus memberitahu kepada semua orang di rumah Sakeus bahwa dia telah datang untuk menyelamatkan setiap orang termasuk mereka semua. Sakeus sekarang ingin melakukan hal-hal yang seperti Yesus lakukan. Dia memandang Yesus dan berkata, "Saya akan memberikan setengah dari harta saya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang mungkin telah saya tipu. Saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya ingin mengasihi setiap orang seperti yang engkau lakukan." Yesus senang karena Sakeus merasa bahwa dia adalah bagian dari keluarga Tuhan. Yesus ingin kita merasa menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Cerita kita sampai di sini. Pesan kita pada Sabat ini yaitu Yesus menginginkan semua orang berada dalam keluarganya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Kelas primary akan dibawakan oleh Ibu Dina. Selamat Sabat anak-anak semua. Kembali kita akan mendengarkan cerita pada hari Sabat ini. Tetapi sebelumnya kita akan kembali bernyanyi lagu Samuel Kecil. Ayo anak-anak, kita sama-sama bernyanyi. Mari Tuhan berfirman-lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Selamat Sabat anak-anak semua. Judul cerita kita pada hari Sabat ini adalah Allah menang. Saya tidak bisa melakukan itu. Apakah engkau merasakan hal itu? Ketika sesuatu terasa sukar, kepada siapakah engkau meminta bantuan? Yonatan mengetahui kepada siapa dia memintanya. Begini anak-anak ceritanya. Tentara Raja Saul berkemah di bawah sebuah pohon dekat Gibea. Tentara Filistin berkemah di dekat sebuah jalan sempit di gunung-gunung. Setiap hari, orang Filistin mengirim seorang tentara untuk menakut-nakuti orang Israel dan mencuri dari mereka. Orang Filistin memiliki ratusan kereta kuda dan ribuan orang yang diperlengkapi dengan senjata. Tentara Israel hanya 6.000 orang, sedikit dan ketakutan. Tidak ada satupun dari orang Israel yang memiliki pedang atau tombak, hanya Saul dan Yonatan yang memilikinya.
Tentara-tentara Ibrani memiliki garpu rumput dan martil sebagai senjata. Engkau tidak akan mungkin dapat memenangkan peperangan hanya dengan alat-alat pertanian. Karena itulah, maka banyak tentara Israel yang ketakutan, sehingga mereka sembunyi di goa-goa dan di belakang batu karang. Tetapi Yonatan, anak Raja Saul, tidaklah demikian. Hanya dia sendiri yang berpikir bahwa Allah pasti akan memenangkan pertempuran itu. Suatu hari, Yonatan berbisik kepada seseorang yang membawa tamengnya yang berat. "Mari ikut aku." Orang itu mengetahui bahwa Yonatan memiliki satu rencana yang tersembunyi. Dia segera berpakaian dan mengikuti Yonatan keluar perkemahan. Tidak ada seorang pun yang mendengar mereka pergi. "Kita akan tiba di daerah Filistin jika kita mengambil jalan melewati gunung-gunung," seru Yonatan. "Allah akan membantu kita melewati para penjaga dan memberikan kepada kita kemenangan. Tidak ada yang dapat menghentikan Allah dalam memberikan kemenangan kepada kita. Engkau yang menunjukkan jalannya," kata pembawa senjata itu. "Saya akan berada tepat di belakangmu, Yonatan." "Mari kita pergi," kata Yonatan sambil mulai berjalan. Ketika mereka melihat kita, jika mereka berkata kepada kita untuk menunggu mereka turun, kita akan tunggu. Tetapi jika mereka berkata, "Mari ke sini untuk mendapatkan kami," kita akan mengetahui inilah tandanya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Setelah pendakian yang sukar dan lambat, Yonatan dan pembawa senjata itu tiba di tempat itu. Dengan pasti mereka melangkah ke depan, sehingga para penjaga Filistin dapat melihat mereka. "Lihat!" salah seorang penjaga itu berseru, "Orang Israel sedang merayap keluar dari lubang persembunyian mereka. Marilah naik ke sini, supaya kami memberikan satu pelajaran kepada kalian." Yang lain berseru seperti itu. "Itulah tanda bagi kita." Lalu Yonatan bermisik, "Allah telah memberikan mereka ke tangan kita." Jadi mereka berdua mulai mendaki karang yang curam itu. Ketika mereka tiba di atas, Yonatan melangkah ke depan. Pembawa senjatanya tepat berada di belakangnya. 20 tentara penjaga Filistin tiba-tiba menyerang dalam jarak dekat. Tetapi Yonatan dan pembawa senjatanya tahu bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Orang-orang Filistin segera dikalahkan. Tentara penjaga yang lain melihat dari atas puncak karang, mulai panik dan bingung saat mereka melihat apa yang telah terjadi. Mereka berteriak ke bawah untuk menceritakan kepada para tentara yang berada di perkemahan Filistin. Dan para tentara itu panik, bahkan para pembawa kereta perang juga panik. Dalam kebingungan, mereka mulai saling mendorong dan berkelahi satu sama lain saat mereka berlarian ke sana kemari. Tanah bergetar seolah-olah satu tentara yang besar dengan orang berkuda dan para panglima sedang datang. Yonatan, pembawa senjatanya, dan semua orang Filistin tahu bahwa Allah sedang menolong orang Israel. Ketika Raja Saul dan 6.000 tentaranya datang ke tempat itu, Yonatan dan pembawa senjatanya sedang berdiri dengan tenang sambil melihat orang-orang Filistin melarikan diri. Tentara-tentara Israel mengetahui bahwa mereka menang karena Allah telah memenangkan pertempuran itu bagi mereka. Hari ini Allah telah menyelamatkan kita, anak-anak. Yonatan dan pembawa senjatanya setuju. Allah sudah memenangkan satu pertempuran yang hebat. Tidak ada yang dapat menghentikan Allah dari menyelamatkan mereka. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita yang begitu indah. Ayat kita terdapat di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk menolong. Pesan kita pada hari Sabat ini, Tuhan memberikan kemenangan kepadaku. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita. Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman kita, Garneta dan juga Gracia. Yuk sama-sama kita dengarkan lagu pujiannya ya. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. He
hidup selamanya. Ya Yesus hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Ya Yesus hiduplah. Haleluya. Oh haleluya. Ya Yesus hiduplah selamanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ya Yesus hiduplah. Kita akan mengakhiri Sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh teman kita Velov. Sekarang kita ambil sikap doa yang baik ya. Hey, dear Lord in heaven, now we want to close our Sabbath school. Please bless us to be a good boy and a good girl. Forgive our sin. In Jesus' name we pray. Amen. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sabat Anak Gereja Makarios. Terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi pada Sabat hari ini. Kita ketemu di Sabat depan. Sampai jumpa, selamat Sabat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Bye!